Oke, yes. So, teman-teman sekalian, ini saya perhatiin ini Pak Siswadi, waduh hadir terus. Oke, siapa lagi nih? Pak Yuslan Abadi, wow, Roxanne, wow, oke, 8 kali. Dari awal hadir terus ya, Johannes Mario juga ya. Oke, so thank you teman-teman semuanya. Oke, so jadi malam ini kita membahas bab 8, apa itu ya? Bentar. Hipnosis. Oke. Yes. So, teman-teman sekalian, yang baru, ini kayaknya nggak ada yang baru-baru banget ya. Nggak ada yang baru-baru banget. Oke. Ya udah, karena nggak ada yang baru, saya langsung aja. Jadi, topik kita malam ini di bab 8 dari buku Hypnoparenting, kita akan membahas tentang menghipnosis anak-anak itu seperti apa ya, gitu. Jadi, kalau teman-teman mengikuti ini dari awal, ya, dari awal banget, tentang pengertian hipnosis itu seperti apa. Sebenarnya di bab ini ketika membahas tentang menghipnosis anak-anak itu teman-teman juga udah mulai paham ya, udah mulai mengerti gitu loh, bahwa apapun yang kita katakan dan lakukan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk hipnosis sebenarnya ya. Tanpa kita sadari itu adalah sebuah bentuk hipnosis gitu. Nah, jadi bagaimana kita melakukan hipnosis pada anak-anak ini sebenarnya ya kita mulai harus memperhatikan perkataan kita, kemudian apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan kepada anak-anak ya. Karena segala sesuatu itu direkam oleh kedua mata anak Anda. Ya, apapun yang Anda lakukan itu semuanya direkam semuanya. Dan itu akan dijadikan sebagai referensi, sebagai acuan ya untuk kehidupan mereka di masa depan. Kayak gitu ya ceritanya ya. Jadi berhati-hatilah karena saya sebagai hipnoterapis banyak banget membantu kasus-kasus orang dewasa yang semua akar masalahnya udah pasti pertama kali terjadi itu di usia 7 tahun ke bawah ya, di usia 7 tahun ke bawah. Karena itu berhati-hatilah gitu ya. Makanya kenapa kok saya sampai bisa menulis buku hypnoparenting, kemudian buku rahasia mendidik anak agar sukses bahagia. Ya, semuanya berdasarkan dari pengalaman, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa yang saya hadapin di ruang terapi itu yang akhirnya saya tuliskan gitu ya sebagai sebuah bentuk apa ya legacy gitu ya, sebagai sebuah bentuk warisan itu supaya orang tua itu tidak harus mengalami problem-problem yang sama gitu ya dengan klien-klien yang tadi saya sudah eh, terapi itu tadi gitu. Nah, jadi kalau gitu apa sih hal-hal yang penting gitu kan ya? Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu pentingnya luar biasa ya. Kata-kata itu begitu penting, begitu luar biasa. Karena kata-kata itu menjadi jembatan kan antara orang tua dan anak gitu ya, juga antara Anda dengan teman-teman yang lain gitu, sahabat Anda dan sebagainya gitu. Jadi ketika kata-kata itu eh, tidak pada tempatnya gitu kan ya, kemudian diulang gitu, walaupun maksudnya memotivasi, tapi tetap saja pikiran tidak bisa membedakan gitu. Saya mungkin udah pernah ngomong beberapa waktu yang lalu bahwa pikiran itu seperti tanah yang akan menumbuhkan apapun yang ditanam di sana gitu. Mau nanam bibit semak-semak tumbuh, mau nanam rumput yang indah tumbuh, mau nanam apa pohon buah-buahan ya sehingga bisa dipetik, bisa dipanen, tumbuh gitu kan ya. Jadi pikiran itu tugasnya seperti itu gitu, hanya menumbuhkan. Ketika Anda memberikan bibit yang bibit tanaman yang nggak terlalu banyak gunanya, ya ditumbuhin juga sama dia, ya ditumbuhin juga gitu loh. Seperti itulah kira-kira pikiran. So, contoh kasus nih ya, kita ngomong ke apa yang sering terjadi
di ruang terapi nih, gitu. Seorang anak yang dilaporkan tadinya penuh inisiatif, semangat, ceria, gitu ya. Kemudian mulai dia makin bertambah usia, kok dia makin diam ya, kok dia makin menarik diri ya, gitu kan. Terus yang tadinya energik jadi nggak energik, gitu kan. Oke. Biasanya seringnya itu terjadi perubahan yang mencolok itu, atau orang tua mulai sadar itu biasanya ya, ini biasanya. Itu sekitar kelas 4 SD gitu ya, kira-kira umur 10, 11 gitu ya, kira-kira sekitar umur segituan ya, Bapak Ibu. Di situ orang tua mulai yang peka ya, mulai memperhatikan. Dulu anak ini lincah, periang, semangat, energik, gak ada habisnya energi. Kok sekarang suruh ngapa-ngapain males ya? Tadinya itu selalu penuh rasa ingin tahu kalau ada sesuatu yang baru. Sekarang itu kok kayaknya biasa-biasa aja ya, gitu kan. Nah, apa yang terjadi nih gitu? Kok sampai anak yang seperti tadi tiba-tiba berubah jadi pendiam, nggak punya inisiatif, malas ngapa-ngapain gitu kan ya. Padahal tadinya energik luar biasa. Nah, kasus kayak begini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika saya gali, saya wawancara gitu kan, apa sih yang dilakukan orang tua sampai anaknya seperti itu gitu kan? Muncullah gitu kan jawaban-jawaban yang sebenarnya tidak mengagetkan gitu kan ya, karena ya itu konsekuensi logis ya, konsekuensi logis. Apa itu gitu loh. Pada saat anak itu kecil, orang tua sibuk bekerja, anaknya nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, cuma dijawab dengan kata-kata singkat. Udah kamu diem aja, nggak usah cerewet, nanti juga tahu sendiri, gitu kan. Nanya lagi, aduh kamu rame banget sih, diem kenapa? Nah, gitu kan. Dan itu nggak sekali dua kali gitu ya, tapi cukup sering gitu. Jadi, kalau akhirnya anak itu diam, nggak punya inisiatif, berarti tujuan orang tua tercapai kan? Betul nggak? Sekarang anaknya jadi diem gitu ya, nggak mau nanya gitu kan, nggak ada rasa ingin tahu, oke, nggak punya inisiatif gitu. Berarti tujuan orang tua tercapai kan? Kan sebelumnya udah dikatakan, udah diem nanti udah tahu-tahu sendiri gitu kan ya. Udah diem, gak usah cerewet gitu ya. Udah kamu itu ribut aja, rame aja, diem kenapa? Nah, oke. Sekarang ketika anaknya diem, orang tuanya bingung lagi gitu. Aduh, kenapa anak saya kok nggak kayak dulu ya? Kenapa kok anak saya diem ya? Gitu kan. Jadi ini maunya apa gitu kan sebenarnya ya, gitu. Nah, biasanya tuh setelah saya mulai menggali sama orang tua, kemudian setelah itu menanyakan beberapa hal sama mereka, kemudian dia mengungkap hal-hal seperti itu, biasanya para orang tua mulai sadar, iya ya, kenapa dulu saya ngomong begitu ya, dan sekarang anaknya jadinya begini ya gitu. Akhirnya mereka yang balik nanya ke saya, terus sekarang gimana dong katanya gitu, ya. Nah, oke, setelah ada problem, ya baru bingung gitu ya, baru cari tahu jawabannya seperti apa. Nah, jadi itulah proses hipnosis gitu. Oke. Itulah proses hipnosis, ya. Ketika Anda terus-menerus mengulang, mensugesti, aduh kamu ini lemot banget, aduh kamu tuh kenapa sih selalu salah, apalagi kenapa sih kamu itu teledor banget, kenapa sih kamu itu nggak teliti, kenapa sih kamu itu udah dikasih tahu, diajarin kok selalu ngulang hal yang sama gitu. Semua yang Anda lakukan tadi, makin sering Anda lakukan, makin sering Anda katakan, Anda ulang, 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 akhirnya itu menjadi program yang ada di pikiran bawah sadar si anak atau anak Anda. Dan dia akan tumbuh dewasa seperti sugesti dominan yang dia terima. Gitu. Oke. Sugesti dominan yang dia terima apa gitu. Ya mungkin Anda juga pernah memuji dia. Woi, kamu hebat ya, keren itu pernah juga. Tapi pertanyaannya,
mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak. Oke. Kata-kata labeling negatif seperti tadi atau pujian-pujian. Mana yang lebih banyak? Itulah yang akan menjadi dasar dari bagaimana anak Anda merespon situasi yang ada di sekitarnya. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu sekalian? Jadi, itulah hipnosis. Anda suka nggak suka, Anda percaya Tuhan, Anda nggak percaya Tuhan, tapi Anda orang tua adalah penghipnosis terkuat bagi anak Anda. Oke, anak Anda hari ini tidak lepas dari sugesti-sugesti yang sudah Anda berikan kepadanya. Kalau Anda ingin anak Anda berubah nanti di masa depannya, maka ubahlah kata-kata Anda, sugesti-sugesti Anda. Kayak begitu. Oke ya. Jadi, paham ya Bapak Ibu sekalian? Nanti detail-detailnya Bapak Ibu bisa cek tuh di buku Hypnoparenting gitu. Oke. Itu yang saya sampaikan sebagai pembuka. Sekarang kita akan membuka pertanyaan terkait dengan bagian ini gitu. Oke. Silakan. Bro Tony. Nah, kita buka pertanyaan dari apa yang saya sudah sharingkan, apa yang sudah saya jelaskan. Kita buka pertanyaan. Silakan. Bro Tony. Ya, sahabat kelas, bagi yang mau bertanya silakan langsung di chat ya. Akan dibacakan Pak Arisandi. Pak, itu siswadi ada tanya contohnya. Contoh apa nih, Pak? Contoh apa ya? Contoh apa nih, Pak Siswadi, yang dimaksud contoh apa nih? Contoh sugesti yang baik. Oke, good. Contoh sugesti yang baik adalah, Bapak Ibu, Anda kepingin anak Anda jadinya bagaimana? Oke. Anda pengen anak Anda jadinya gimana? Itu yang Anda sugestikan. Saya pernah cerita nggak ya di kelas ini ya, seorang klien saya yang dari kecil itu selalu diomongin sama orang tuanya, dipanggil orang tuanya itu bos, gitu kan ya. Jadi, ini, bos datang, gitu kan. Itu dari dia kecil, dan itu anak petani, gitu kan. Dan hari ini dia jadi bos beneran, kayak gitu. Ya kelihatan sepele ya, gitu. Sementara ada klien yang lain dipanggil gendut, gitu kan ya. Gendut, kamu itu bisanya ngabisin makanan aja, gitu. Dia tumbuh dewasa ya begitu, gendut beneran, dan mau diet apapun susah. Oke. Hebat ya orang tua ya, keren ya. Gitu. Cukup jelas ya, Pak Siswadi. Jadi sugesti yang baik ya, kita pengennya anak kita jadi apa gitu. Kalau kita pengen dia rajin, ya ngomong aja. Mama percaya lah, kamu pasti rajin. Nah, oke. Ya, keren banget ya, kamu makin hari makin rajin ya. Gitu. Ya, pengennya apa gitu. Ya udah sering-sering aja katakan. Ya, karena ingat, kita mengatakan hal positif atau kita mengatakan hal negatif, waktu yang dibutuhkan sama. Betul nggak? Ya, jadi, dan itu nggak bisa diulang. Itu nggak bisa diulang. Maksudnya begini, ketika 2 menit yang lalu saya mengatakan, wah, Bapak Ibu hebat banget ya gitu. Oke. Waktu yang saya butuhkan itu sebetulnya juga sama kalau saya mau ngomong, Bapak Ibu ini parah banget ya. Sama waktunya gitu. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baik itu kata negatif ataupun kata positif, waktu yang dibutuhkannya sama gitu kan. Tapi dampaknya beda gitu. Terus kenapa Anda nggak mau gunain waktu Anda untuk berkata yang positif gitu loh. Oke.
Jadi paham ya maksud saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu sama loh waktunya gitu loh. Terus kenapa Anda mengisinya dengan hal negatif gitu ceritanya ya. Gitu. Oke, jelas ya. Anak kalau dipanggil nggak mau nyaut, mungkin lagi fokus, ya, lagi asik dengan sesuatu di pikirannya atau lagi nonton lagi apa seperti itu. Atau mungkin juga karena dia juga melihat contoh, mungkin juga. Oke. Karena orang tuanya kalau bapak ibunya kalau manggil itu juga nggak pernah nyaut gitu. Oke. Jadi si ibu manggil si ayah, ya tolong dong anuin apa gitu misalkan, angkatin galon misalkan gitu kan. Ya udah ayahnya datang aja ngangkat galon aja gitu. Nggak ngomong apa-apa, cuma ya udah galonnya diangkat. Misalkan contoh loh. Oke ya, contoh. Jadi akhirnya anak, oh jadi kalau dipanggil itu nggak usah nyaut ya gitu. Bisa jadi kan kesimpulannya begitu. So jadi ya problemnya macam-macam gitu ya. Bu siapa tadi ya? Bu Lena. Oke. Bu Evi, Pak Arisandi, anak saya berusia 8 tahun. Oke, sekarang ini suka ini kayaknya ya, suka berbohong, padahal sudah diinfo kalau bohong itu nggak baik, jujur itu baik. Lalu anak saya bertanya, kalau jujur tidak dimarahi. Saya jawab, kalau salah ya ditegur, tapi tidak boleh berbohong. Nah, itu dia. Tapi tetap saja anak saya masih sering berbohong. Nah, itu dia, gitu kan ya. Oke, ketika anak jujur, tapi itu adalah satu kesalahan, Anda tegur. Anak nggak bisa membedakan umur 8 tahun, gitu kan ya. Nggak bisa bedain bahwa itu adalah satu bentuk rasa sayang. Anak tidak bisa membedakan bahwa itu adalah salah satu bentuk rasa peduli orang tua. Oke. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja ditegur, ngambek. Oke, orang dewasa loh dikasih tahu, kamu tuh jangan begitu dong. Nanti itu begini, begini, begini gitu. Dia merasa pribadinya diserang, dia merasa dibenci. Padahal teguran itu kan sebenarnya supaya dia jadi lebih baik. Teguran itu kan karena kita care. Lah orang dewasa aja nggak ngerti kok kalau teguran itu sama dengan rasa peduli atau rasa sayang. Gimana Anda mau nuntut anak-anak itu mengerti gitu bahwa teguran itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Bu Evi paham ya? Impossible. Oke. Sering kan orang tua begitu ya Bapak Ibu sekalian. Papa ini marah karena sayang sama kamu, tahu nggak? Woi, tapi marah gitu kan. Ya, mama kalau nggak sayang kamu, itu nggak mungkin marahin kamu. Kamu tuh dimarahi ya karena ada salahnya. Itu karena mama sayang sama kamu. Ya tapi bagi anak tetap aja itu artinya dia nggak disayang. Sampai sini jelas ya, Bu Evi? Sama aja, gitu. Jadi makanya anaknya konflik kan. Saya kalau jujur, ntar dimarahi. Kalau nggak jujur, kalau nggak ketahuan, nggak dimarahi. Ya udah deh, nggak jujur aja. Defense mekanisme alamiahnya seperti itu. Defense mekanismenya. Mekanisme pertahanan dirinya seperti itu. Karena kalau nggak jujur, kan masih ada kemungkinan nggak dimarah kalau nggak ketahuan. Sementara kalau jujur, udah pasti dimarah. Itu kesimpulannya di pikiran si anak lo. Kesimpulan anak 8 tahun yang begitu sederhana. Nah, jadi milih mana? Jujur udah pasti dimarah. Nggak jujur, kalau nggak ketahuan nggak dimarah. Ya udah. Makin hari anak makin lihai, makin pintar mencari-cari celah. Jelas ya Bu Evi? Jadi kalau dia jujur, ya dihargai aja. Nggak usah salah-salahin, nggak usah dimarahi.
Terus bagaimana mengkoreksi perilakunya nanti, lain hari, gitu ya, dikoreksi perilakunya, kayak gitu ya, Bu Evi ya. Jadi misalkan dia mecahin vas bunga kesayangan Anda misalkan, oke nak, oke, kamu pecahin ya, iya mah, gitu. Oke, thank you ya udah jujur ya. Memang mama sayang sih sama vas bunganya, tapi kejujuran kamu lebih penting. It's okay. Ya udah, lama-lama anak akan merasa, oh, aku ngomong aman ya gitu. Kalau dia ngomong nggak aman, udah pasti dia akan mulai belajar bohong. Jadi sebenarnya tanpa sadar, orang tua itu bisa menjadi pemicu untuk anak berbohong. Jadi paham ya, pemicu gitu. Dan kemudian itu akan menjadi salah satu metodenya anak ya untuk mempertahankan dirinya. Jadi jelas ya. Jadi hati-hati, hati-hati. Oke. Bagaimana kalau anak saya udah terlanjur usia 6, 9, 15? Apakah masih bisa pakai cara hipnosis seperti di buku? Bisa banget. Oke. Orang dewasa umur 40 tahun aja bisa. Oke. Bisa, Bu. Oke. Anak saya beranjak remaja, gimana cara mengutarakan pengurangan pemakaian handphone kepadanya tanpa merampas haknya? Sediakan sebuah kegiatan aktivitas yang menyenangkan, sehingga akhirnya secara otomatis handphonenya berkurang gitu. Maksudnya gini, orang tua melarang anaknya, nggak usah pakai handphone banyak-banyak ya, kamu pakai handphone secukupnya aja, gitu kan. Terus anaknya bengong nih, gitu. Karena orang tua tidak menyediakan pilihan aktivitas. Bingung juga kan anaknya, kasihan juga kan. Coba kalau Anda jadi anak gimana? Akhirnya waktu dia, ya udah deh handphone saya aku taruh nih gitu. Oke mah handphonenya aku taruh gitu. Terus dia diam, dia bingung. Terus ngapain ya gitu. Dia ngeliat papanya handphonean juga, mamanya sibuk handphonean juga. Dia bengong sendirian, tolah toleh, lihat kiri kanan gitu kan. Lalu kira-kira apa yang dilakukan setelah itu? Coba. Saya jadi paham ya, Bu. Siapa tadi, Bu Lydia? So, kita yang orang tua juga perlu menyediakan aktivitas yang menyenangkan. Kalau kita punya aktivitas menyenangkan, percakapan menyenangkan, ya udah otomatis handphonenya berkurang. Kan gitu. Oke. Sekarang anak nggak boleh pakai handphone. Tapi kita nggak ngasih ide harus ngapain. Anaknya bengong. Kiri kanan dilihat, tolak-toleh gitu kan ya. Ujung-ujungnya pegang handphone lagi lah. Gitu. Oke. Dulu sampai sekarang anak tetap saya beri cerita atau dongeng sebelum tidur. Positifnya anak jadi kreatif, imajinasinya bagus. Good. Tapi negatifnya dia sering menambahi cerita-cerita imajinatif dalam cerita realnya. Jadi lama-lama saya agak susah membedain mana benar, mana yang imajinasi. Oke. Kelas 1, sekarang umur 6 tahun. Oke. Yes. Ditanyain aja sih, Bu Eva ya. Jadi pada saat dia cerita, tanyain aja yang terjadi benar-benar yang mana nih, gitu. Udah tanyain aja, gitu. Itu bukan kayaknya itu bukan hanya semata-mata tentang efek dongeng sih, nggak gitu juga sih sebenarnya Bu Eva ya. Oke, nggak begitu juga. Ya, yang saya khawatirkan anak menambah-nambahkan itu
Khawatirnya adalah salah satu bentuk dia untuk mendapatkan sebuah perhatian dari orang tua. Khawatirnya. Karena kalau ceritanya biasa itu si anak nggak mendapatkan apa ya, respect, pengakuan dari orang tuanya, gitu. Tapi begitu ceritanya dilebih-lebihkan sama si anak, dia mendapatkan tanggapan yang lebih, terlepas tanggapannya positif atau negatif, dan itu yang dia butuhkan, gitu. Kalau masalah dongeng sebelum tidur itu nggak begitu juga sih, nggak sampai yang sebegitunya, gitu loh. Oke ya. Nah, coba yang diperhatikan aspek psikologisnya itu yang penting. Kenapa kok dia melakukan itu? Itu yang perlu digali kenapa, gitu ya. Oke, gitu ya Bu. Kemudian selamat malam Bu Betty. Bila anak kita yang remaja sedang proses belajar bahasa, oke. Suatu ketika sang idola ngajak ngomong dengan bahasa tersebut. Oke, dan berkomentar, kenapa kamu tidak ada perkembangan sama sekali? Dan perasaan anak terluka, down sampai mau muntah ketika terus berusaha belajar bahasa tersebut. Wah, ini butuh terapi kalau udah begini, Bu Betty. Kalau kasusnya begini mah udah butuh terapi ya. Sampai muntah, waduh. Oh. Berarti ini lumayan dalam dong. Ya, sampai muntah ini lumayan loh. Berarti dia cukup benar-benar terluka nih ya, sangat terluka nih ya. Kalau seperti itu berarti. Ya, kalau udah kasus kayak begini sih, sepertinya butuh terapi kalau udah yang seperti ini ya. Gitu. Karena kalau ibu nggak ngerti bagaimana caranya gitu kan ya, maka kasus ini akan lama. Selesai tuntasnya itu lama gitu ya. Kalau kita cuman apa ya, memberikan logika-logika, ya udahlah kamu maklumi, kamu pahami lah gini kayak gitu-gitu tuh malah lama. Ya, bahkan sampai dia dewasa mungkin luka batinnya masih ada. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang seringkali banyak orang awam itu juga terjebak dan mereka terikat dengan sebuah apa ya, quotes gitu ya, sebuah pepatah bahwa waktu akan menyembuhkan luka seseorang. Nah, kenyataannya enggak. Oke ya. Kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Oke. Ya. Dengan berjalannya waktu, luka itu hanya terlupakan saja, tapi bukan tersembuhkan. Gitu ya. Cuma terlupakan saja dan itu membentuk behavior di permukaan. Gitu. So, waktu nggak akan menyelesaikan luka batin seseorang. Ya. Oke, jelas ya. Nah, itu jujur sekarang kok berat. Maksudnya apa ini? Yang melihat kondisi saat ini jujur ngomong untuk kritik kebijakan saat ini sembako makin mahal, pajak bertambah sana-sini. Apa yang harus dibenahi dalam pendidikan sedini mungkin? Yang harus dibenahi dalam pendidikan sedini mungkin adalah bagaimana kita merespon sesuatu. Begitu. Oke. Eropa lebih parah lagi kan. Harga bensin sampai 3 kali lipat gitu. Oke. Eropa lebih parah lagi ekonominya. Ya. Jadi jangan hanya berpikir di Indonesia doang yang parah gitu. Ya, di Eropa lebih parah lagi kondisinya. Gitu ya. Semua barang-barang mahal. Iya, sama di luar negeri juga begitu. Ya, memang dipikir kalau di luar negeri enggak gitu. Sama. Oke ya. Jadi kita mengkritik ya mau pemerintahnya mau siapapun juga yang memerintah nggak akan bisa lepas dari hal ini. Gitu loh. Oke. Kayak begitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita merespon sebuah kejadian. Ya. Karena ini bukan hanya di negara kita doang.
Di negara lain apa-apa ya semakin mahal. Emang begitu. Ya, emang begitu. Oke ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita merespon situasi ini. Itu yang paling penting. Oke. Di dalam situasi ekonomi yang separah apapun, itu tetap lahir orang-orang kaya yang baru. Betul kan? Mau ekonominya parah, mau ekonominya tenang, orang kaya yang baru tetap lahir kok. Tetap ada kok. Jadi itu problemnya bukan di ekonominya gitu, bukan di situasinya gitu, tapi di bagaimana kita merespon. Nah, sebagai orang tua, ini yang kita perlu latihkan kepada anak, gitu ya. Apakah Anda melatih anak Anda untuk bertanggung jawab atau untuk menyalahkan, atau untuk bertahan aja? Anda melatih yang mana gitu selama ini? Ya, itu yang Anda perlu latih. Gitu ya, Pak Ryan. Ini ada lagi nih Bu Yuni ya. Saya mau tanya bagaimana untuk anak 5 tahun yang masih sering berteriak keras dan terkadang suka memukul. Jika hal yang tidak dia suka, kita berikan nasihat. Oke, sering-sering dipeluk. Oke, sering-sering kasih waktu apa ya? Waktu berdua gitu ya, ngobrol, main gitu ya sama anak ini. Oke. Ya gitu Bu Yuni ya. Sering-sering aja dipeluk, sering-sering dibelai gitu kan ya. Gitu. Ya, thank you Pak Ryan. Ya. Kemudian dia tidak suka jika kita berikan nasihat. Ini kayaknya ya kalau Bu Yuni ngomong begini nih, jangan-jangan cara beriin nasihatnya nggak pas, timingnya nggak pas, kemudian nggak sesuai dengan moodnya anak, gitu kan ya. Kita nggak melihat situasi, gitu ya. Oke, ya akhirnya dia jadi seperti itu, gitu. Ada kemungkinan loh ya, Bu Yuni, ada kemungkinan anaknya ibu itu punya jiwa kepemimpinan, gitu kan ya. Punya, gampangnya gini, dia itu tahu apa yang dia mau, gampangnya kayak gitu ya. Kemungkinan loh, ini saya ngomong kemungkinan, kan saya nggak ketemu anaknya, gitu kan ya. Tapi dari kasus-kasusnya, kemungkinan, gitu kan ya. Nah, anak yang tipe seperti ini, biasanya itu tahu harus ngapain, kepingin apa, gitu ya. Kemudian, ketika orang tua nggak mau repot, kita larang dia, ya pasti marah dong, ya pasti nggak suka dia, gitu loh. Oke, ya ada kemungkinan kayak gitu tuh Bu Yuni. Coba dicek, bener nggak? Ya, jadi kita perlu tahu gitu loh. Kita perlu tahu selanya dia ini seperti apa sih sebenarnya. Ya, sehingga kita itu nggak membatasi dia gitu. Karena anak-anak tipe kayak gitu itu nggak suka dibatas-batasin. Mereka tahu kok apa yang mereka mau. Mereka butuh kepercayaan aja. Mereka butuh tetap diarahkan loh ya Bu Yuni ya. Tetap diarahkan gitu. Tapi juga mereka butuh kepercayaan untuk mengeluarkan potensi dirinya. Oke. Kalau kalau Anda tetap pakai cara otoriter, nggak bisa pokoknya harus begini, 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 begini gitu. Mau teriak-teriak aja gitu kan ya. Wow, itu bisa bahaya banget tuh nantinya gitu. Oke. Kalau sampai potensi dia akhirnya terpendam, orang tua juga repot gitu kan ya. Kalau sampai dia jadi pemberontak, masalah juga gitu kan. So, jadi harus hati-hati itu di situ. Anda harus tahu nanti dampak yang Anda lakukan ke belakangnya itu seperti apa. Ya, jangan cuma mikir sekarangnya beres, tapi dampaknya apa.
Itu yang seringkali saya alami, lihat di para orang tua gitu kan ya. Ketika mereka ngelakuin sesuatu itu nggak mikir dampak jangka panjangnya gitu. Oh, yang penting sekarang beres saja. Gitu. Suatu hari ketika terjadi masalah di masa depan, nah, baru orang tuanya baru nyesal gitu. Oke. Oke ya. Jadi begitu Bu ini. Gimana cara ngatasi anak 3 tahun yang mengalami ketakutan? Anak 3 tahun ketakutan biasanya niru, ya, niru tontonannya dia, nggak tahu dia nonton apa gitu, oke, atau niru orang tuanya, oke. Karena anak dilahirkan itu nggak ada rasa takut kok, ya, rasa takut untuk mencoba itu dibentuk, ya, oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya. Dia suka nonton apa di situ, oke. Sampai sini paham ya? Contoh yang paling simpel ya, contoh paling simpel. Anak melihat ada apa mainan baru, contohnya nih. Wah, ini mainan baru keren nih gitu kan ya. Yang anak datang di 3 tahun, ya, ikut udah datang gitu kan ya. Udah itu tanpa sengaja kejatuh, terus mainannya rusak. Oke. Orang tuanya marah, ya. Makanya kamu itu, ya, kalau belum dikasih diem aja misalkan, atau makanya kamu itu iseng aja terus gitu kan ya, pengen tahu aja kenapa sih nggak bisa sabar, tunggu kenapa gitu kan. Oke, begitu orang tua ngerespon dengan cara begitu, terus si anaknya merasa bersalah, ya aduh gitu kan ya, masuk tuh kata-katanya jadi sugesti, jadi hipnosis, proses hipnosis terjadi. Next time ketika dia melihat sesuatu yang baru, dia lihat, ntar kalau pecah lagi gimana ya, saya dimarahi nggak ya, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya dia jadi diem dulu deh gitu. Nah, ketika itu berulang, ya udah, akhirnya dia menjadi seorang penakut, gitu loh. Jadi Bu Septi, ya, pahami bagaimana rasa takut coba hal baru ini terbentuk. Oke. Karena setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini itu cuman punya 2 rasa takut alamiah, gitu. Ya, 2 takut alamiah. Ya, satu takut suara keras, oke, yang tiba-tiba gitu, kayak misalkan suara ledakan, suara petir misalkan ya, der kayak begitu gitu. Jadi mereka cuma punya rasa nggak nyaman, bukan rasa takut sebenarnya, tapi rasa nggak nyaman gitu ya. Satu terhadap suara keras, dua terhadap keamanan dirinya gitu ya, terhadap keamanan dirinya. Dalam artian contoh nih, kalau dia digendong terus tiba-tiba pura-pura dijatuhin gitu kan ya, dijatuhin gitu kan ya. Nah itu kalau dia kaget bisa nangis tuh, bisa takut nantinya dia, gitu ya. Ya udah, kebanyakan cuman takutnya takut, rasa takut alamiah itu ya cuman 2 itu sih sebenarnya. Oke, selebihnya takut-takut yang lain, takut naik sepeda, takut makan makanan yang baru, takut mencoba sesuatu yang baru, takut-takut yang lain itu sebenarnya semuanya adalah hasil hipnosis dari orang tuanya. Jadi kalau mau ngatasi gimana gitu? Ya orang tuanya aja berubah duluan, ntar kan anaknya berubah. Umur 3 tahun kok. Oke. Anak-anak itu nggak ada takutnya, nggak ada rasa jijik gitu ya. Jadi kalau dia baru usia 1,5 tahun, 2 tahun, itu lihat kecoa lewat ya dipegang. Tapi begitu orang tuanya teriak, ih jangan, ih jijik, jijik gitu kan ya, ih nggak mau kayak gitu. Akhirnya anak juga meniru. Oh oke. Dan disitulah
anak mulai belajar tentang ketakutan. Oke? Ketakutan terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutin. Gitu. Siapa tadi yang nanya ini? Bu Septi. Oke. Jadi kalau umur 3 tahun nih, orang tuanya aja yang berubah jadi berani, ntar anaknya berubah juga. Oke, anaknya berubah juga. Ya. Kalau sampai besar ketakutannya masih ada dalam dirinya, gimana? Terapi. Itu yang kayak gini ini butuh terapi sudah, Bu Sylvia ya. Jadi kalau udah seperti ini ya butuh terapi. Oke. Begitu. Jelas ya? Semoga menjawab. Oke, jadi Bapak Ibu, itulah hipnosis. Nah, seru kan? Ya. Siapa di sini yang malam ini semakin menyadari bahwa, waduh, ternyata kita sebagai orang tua itu peranannya besar banget ya, membentuk perilaku anak, sikap anak itu. Emang iya gitu. Siapa di sini yang nyadar? Semakin sadar, ya oke. Kalau sadar dari kemarin-kemarin pertemuan kemarin iyalah ya, pasti semakin sadar. Tapi sekarang siapa yang semakin sadar bahwa tindakan kita, kata-kata kita itu benar-benar sugesti loh, gitu. Thank you Bu Lydia gitu ya, yang udah mengaku jujur. Masih Swadi, waduh, oke. Ya, jadi dengan adanya acara seperti malam ini, saya harapkan ada perubahan ya dalam diri teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dan otomatis kalau Anda sebagai orang tuanya berubah, nanti si anak pun juga ikut berubah, gitu. Oke, Bu Eva, oke, good, that's good. Bagus kalau semakin sadar, jadi tinggal ditingkatkan saja, belajar teknik-tekniknya seperti apa, metode-metodenya, gitu kan ya, karena banyak banget gitu yang kita perlu kuasai, karena ini sebuah skill ya, mendidik anak itu kan sebuah skill gitu sebenarnya. Kita nggak bisa buta-buta, udah deh nanti mau jadi apa, udah biarkan aja deh gitu ya. Oke, Sera, Sera gitu kan ya kayak lagu itu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ingatlah bahwa apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda lakukan itu adalah salah satu bentuk hipnosis gitu. Dan orang tua adalah penghipnosis terkuat bagi anaknya. Jadi ya kita juga perlu belajar banyak lah Bapak Ibu sekalian. Harus hati-hati banget gitu kan ya ketika ngomong. Nah, gimana cara melatihnya gitu. Sedikit demi sedikit dilatih, biasakan. Mulailah dari mengurangi pikiran negatif dan kosakata negatif. Mulailah dari mengurangi hal itu. Oke, kosakata negatif, apapun kosakatanya gitu kan ya. Males capek aduh berat lah, aduh susah banget, aduh stres aku gitu kan ya. Terus apa lagi? Aduh galau aku gitu kan ya. Pokoknya every negative words itu Anda sendiri sebagai orang tua jangan pakai gitu. Karena itu akan nancep di pikiran bawah sadarnya si anak, Bapak Ibu sekalian. Oke? Sebenarnya yang perlu dididik orang tua ya. Iya, orang tuanya itu tanpa spasi ya, Bu Eva. Kalau orang spasi tua itu artinya orang yang lanjut usia, gitu. Tapi kalau orang tua dalam konteks parents itu tanpa spasi, sambung. Ayo, siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Itu beda loh. Ya, orang spasi tua itu artinya orang yang lanjut usia, gitu. Oke. Tapi kalau orang tua dalam konteks parents itu tanpa spasi. Jadi Bu Eva, sebenarnya yang perlu dididik itu orang
tua artinya orang yang udah lanjut usia gitu ya. Bukan gitu ya. Harusnya orang tua gitu. Yes. Oke. Banyak yang baru tahu nih kayaknya. Itu perbedaan kecil tapi maknanya besar ya. Oke. Arah anggur cap orang tua gitu ya. Arah anggur cap orang tua itu kayaknya spasi loh, ada spasinya kayaknya Pak. Orang tua kan logonya orang tua ya, orang orang yang udah tua itu logonya gitu. Jadi itu pakai spasi itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Anak umur 7 tahun nggak bisa mengemukakan pendapat secara lisan. Jadi seperti waktu makan bengong sampai berjam-jam tidak dimakan. Oke, kerja PR juga bengong. Oke, kasus seperti ini banyak ya, variabelnya banyak banget. Oke, sangat banyak. Kecurigaannya bisa jadi secara fisik ada problem secara fisik. Kecurigaan loh ini, kecurigaan. Kecurigaan berikutnya adalah dia kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, apa ya, dukungan emosi gitu ya dari orang tua. Jadi orang tua ada secara fisik doang adanya gitu, tapi sebenarnya dia merindukan sesuatu tapi dia nggak pernah dapat gitu. Akan lebih parah kalau dia sering disugesti gitu kan ya. Kamu kenapa sih sering bengong? Nah lo gitu kan, malah tambah sering nantinya gitu. Jadi kalau kalau Anda mendapati anak Anda lagi bengong, ya nggak usah ngomong, ayo bengong lagi. Oh, itu malah memperkuat dia untuk tetap bengong nantinya gitu kan. Jadi kalau Anda mendapati dia lagi kayak makan diam gitu kan ya, atau lagi apa tadi itu kerja PR juga bengong gitu kan ya. Cukup sederhana katakan aja, yuk dikerjain lagi gitu kan. Yuk makannya dihabisin. Udah gitu doang. Oke. Fokus ya sama makan ya. Fokus ya kerjain PR ya. Kan Anda maunya dia fokus kan? Ya udah ngomong aja. Ngomong aja apa yang kita mau. Oke. Nah, fokus ya kerjain PR ya. Gitu. Udah. Jangan jangan ngomong, tuh kan kamu bengong lagi. Kenapa sih kamu sering bengong? Nah, itu malah memperkuat gitu. Oke. Anak saya cowok kelas 7. Kelas 7 berarti SMP. Oke. Pernah tanya pengalaman terburuknya apa? Soalnya dia sangat pasif, gak mau bergaul. Dia jawab pernah ditertawakan teman satu kelas. Nah, lo. Oke. Kalau udah begini nih, gitu ya. Ini butuh terapi sih Bu Feni ya. Kalau cara biasa ya, Ibu perlu sering mensugesti dia bahwa dia itu hebat, bahwa dia itu anak yang luar biasa gitu. Jadi contohnya misalkan kondisikan supaya ibu punya alasan untuk memuji gitu loh. Jadi misalkan sengaja nih gitu, nak, tolong nih mama lagi ada kesibukan nih, kamu bisa belanja nggak ke supermarket yang sebelah rumah kita atau di depan rumah kita atau dekat misalkan gitu kan. Begitu dia balik, selesai, di situ kita mulai masukin sugesti untuk mengcounter sugesti lama tadi yang dia ditertawakan. Gitu. Wih, kamu keren ya, kamu makin dari makin hebat loh. Wih, kamu itu makin hari usia nambah, mama makin sayang, kamu makin hebat sih, gitu kan. Keren banget kamu itu, bla bla gitu. Jadi
Itu cara orang awam yang ya mungkin agak lama sih, Bu, ya. Gitu. Kalau mau cepat di terapi. Gitu. Bu Lena, kalau anak makan sambil nonton HP, makan jadi lama, tetapi gak kasih HP ngambek karena udah dibiasain dari kecil. Nah, ya di-cut aja, Bu. Oke. Kalau ngambek gimana? Ya biarin aja kalau nggak mau makan. Gitu. Untuk sementara gitu kan ya. Oke. Intinya lakukan apapun deh ya caranya ya. Saya nggak bisa, apakah cara yang tadi barusan saya ngomong itu yang terbaik? Belum tentu juga. Tergantung konteksnya lagi, tergantung apa yang sudah pernah Anda lakukan, bonding Anda dengan anak, dan banyak banget gitu ya faktornya ya. Jadi ya, tapi intinya kan anak itu jadi begini kan ya karena Anda juga kan sebenarnya. Nah, sekarang ya udah kita perbaiki aja menjadi perilaku yang kita kehendaki seperti apa gitu. Jadi sebagai orang tua pun kita harus kasih contoh juga gitu kan. Oke. Tapi ngasih contohnya bukan dengan tuntutan loh ya. Ini saya kasih contoh supaya dia berubah ya. Itu nggak murni. Udah lakukan aja apa yang harusnya kita lakukan gitu aja tanpa ada harapan mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia ngerti, dia paham, dia berubah gitu. Nggak boleh ada keinginan seperti itu ketika melakukan perubahan gitu. Karena itu hanya akan memperkuat perilaku buruknya anak gitu ya. Oke, gitu Bu Lena. So, kita udah 1 jam tanpa terasa ngobrol-ngobrol ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jawab, semoga mendapatkan ini ya, Bapak Ibu mendapatkan pencerahan walaupun mungkin nggak bisa langsung tutup poin atau mungkin belum pas gitu kan ya. Tapi paling tidak itu membantu dan memberikan pencerahan lah ya gitu. Bapak Ibu bisa detail-detailnya baca buku saya yang Rahasia Mendidik Anak atau Hypnoparenting ya, gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Bro Tony, silakan. Oke, terima kasih Pak Arisandi 1 jam bersama kita. Ya, sahabat kelas, sampai di sini kita akhiri kelas malam ini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Pak Arisandi, terima kasih untuk sharingnya. See you semuanya. God bless you all. Makasih. Makasih Ketua. Makasih semuanya. Terima kasih.